Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan signifikan ke level 8.117 di menit-menit terakhir jelang penutupan, dan kita sama-sama berharap momentum rekor masih terjaga hingga beberapa menit ke depan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martano Lim selaku CTO Universal Broker. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra, selamat sore. Apa kabar, Pak? Good pagi, selamat morning, Dave. Kabar saya selalu baik. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu untuk ke IDX Channel. Kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan, Pak. Secara intraday hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan 8.117.399 saat ini. Dan mudah-mudahan mampu dipertahankan beberapa menit ke depan, bahkan naik lagi ke level yang lebih tinggi. Analisis Anda secara teknikal, capaian dari indeks harga saham gabungan dalam beberapa pekan terakhir hingga perdagangan hari ini, Pak Hendra. Ya, kalau secara teknikal ini memang sudah jalan tol ya, jadi sudah ini bebas hambatan. Bahkan kalau perhitungan saya secara weekly, ini masih ada potensi itu IHSG menuju ke 8.333. Dan kalau memang benar-benar sesuai, tidak ada gangguan yang berarti, maka 8.555, 8555 itu akan sangat mungkin tercapai. Nah, namun kita juga tahu bahwa ini kan sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir, ini kan betulnya kan saham-saham para konglomerat ya. Jadi saham konglomerat itu naiknya sekarang tuh kalau saya perkirakan sekitar 30%, sedangkan saham-saham yang chip, yang seperti perbankan dan sebagainya, itu sebenarnya masih tertekan sekitar 20-25%. Nah, bayangkan kalau sekarang sama-sama dari saham dan saham yang big cap, yang bisa berbankan, itu sama-sama naik, maka nggak akan heran itu 8.555 pada kalau secara fantastis masih sangat memungkinkan bahwa mungkin sekitar cuma 10% aja, yaitu menjadi 8-nya 4 kali 888. Jadi ini nomor hokinya para keturunan Tionghoa 88 ini. Baik, Pak Hendra, dengan capaian indeks harga saham gabungan sampai dengan penutupan sesi kedua hari ini, Pak Hendra, apakah ini juga mematahkan Pak sentimen September indeks harga saham gabungan kali ini terbantahkan ada image-nya September lebih cenderung tertekan secara siklus tahunan? Secara siklus tahunan memang kita ada dalam tahun 2013 itu kita 9 kali merah di September. Ya, jadi kalau ini terpecahkan dan kemungkinan besar terpecahkan. Jadi kita yang hijau itu pada tahun 2021 itu plus 2,10%, kemudian 2012 0,73 dan 2013 2,85. Selain itu mereka rata-rata itu minusnya 2%-an semua. Bahkan yang 2015 itu sampai 5,80. Nah, per akhir September ini sudah 6,53. Menurut saya kemungkinan besar sih tutupnya positif. Malah kemungkinan masih bisa naiknya nih bukan 6,53, masih ada kemungkinan ini beberapa hari terakhir ini. Karena perbankan sekali lagi masih ada kemungkinan digenjot. Oke. Ya, jadi kalau perbankan digenjot, ya masih bisa naik, ya dari IHSG masih bisa naik 2%-an itu masih bisa. Begitu, Dave. Baik, di luar dari sisi teknikal, review pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak Hendra, hari ini juga menjadi perhatian dari investor. Ada saham emas, anak usaha dari MBKA, akhirnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tapi mungkin dari sisi gambaran teknikal ini, Pak, belum bisa dijelaskan begitu dari sisi emas. Tapi kita akan coba melihat dari sisi prospeknya dari pandangan Anda. Respon dari para investor hari ini cukup signifikan, arah 25% nilai kapitalisasi langsung lompat ke 58 triliun rupiah, Pak. Tapi dari sisi fundamental ini masih kurang mendukung ini
Betul. Pak Hendra, kinerja mereka masih rugi, kemudian potensi dividen tampaknya juga tidak terlihat hilalnya di 2025, kemudian juga posisi dari dana IPO hanya untuk membayar utang saja ke Induk Usaha MDKA. Bagaimana Anda melihat dari sisi fundamental, kemudian sambutan dari investor di hari pertama perdana di Bursa Efek Indonesia untuk emas? Kalau dari kita harus tahu bahwa kalau dari sisi IPO itu kita benar-benar nggak bisa lihat dari fundamental, karena kan kita mesti tahu ya, kita ngomong terus terang aja bahwa ketika di setiap IPO itu selalu ada namanya polesan. Nah, selalu ada polesan-polesan tersebut, dan itu menurut saya nggak pernah akan bisa dipakai untuk menilai apakah fundamentalnya bagus atau enggak. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, bisa diketahui secara teknikal pun itu betulnya juga kita nggak bisa minimal sampai 20 hari. Tapi kita harus sadar bahwa ini kan harga emas ini sekarang kan sangat luar biasa naiknya. Jadi harga emas secara keseluruhan. Jadi sentimen ini ya, walaupun itu nggak ada dividen yang seperti tadi David bilang, kemudian kinerjanya juga, ya menurut saya malah underperform ya. Ya kalau menurut saya seharusnya mendingan daripada Anda misalnya fokus di emas ini, ya kalau misalnya saya sih lebih prefer ke Antam, walaupun Antam emasnya pun itu betulnya juga cuma 11%. Tapi kalau menurut saya sudah teruji. Jadi kalau menurut saya, jadi secara fundamental masih oke. Ini kan karena sentimen doang. Jadi kalau selama sentimen itu, kita sebagai trader harus siap-siap. Tapi selama antrian bidnya itu masih masih banyak sekali yang ngebid untuk antriannya. Karena ya 2 hari masih bisa arah nih. Baik. Analisis untuk emas pemirsa dari fundamental dan mix sedikit dari sisi teknikal karena baru saja IPO di Bursa Efek Indonesia dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Dari emas kita coba bergeser Pak ke perbankan. Anda katakan tadi dorongan dari saham-saham perbankan big cap masih belum signifikan, masih ada ruang 2% penguatan indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun. Yang cukup menarik hari ini adalah saham-saham perbankan Himbara Pak, kompak mengalami pelemahan. BBCA melaju sendirian. Analisis Anda untuk BBCA Pak dengan posisi intraday di perdagangan hari ini menguat di 1,94%. Penguatan terbatas, intraday sempat ke 79 untuk BBCA, arah dan rekomendasinya, Pak Hendra. Ya, BBCA ini kalau yang kemarin yang pada pertemuan kita pada saat itu kan saya memakai Blink ya, sistem saya berdasarkan book value. Nah, BBCA ini secara book value ini sekarang dia masih di bawah minus 1 kali standar deviasinya, yaitu di area sekitar 8790 kan standar deviasinya itu kan 8790. Nah, sekarang kan dia kan masih di 7850. Jadi peluangnya ini betulnya secara overall ini BBCA ini masih sangat murah. Nah, yang seperti yang Bang Himbara tadi, yang dari misalnya dari pagi saya ke bursa juga dari BBRI tadi juga Pak Roy tadi juga sudah mengatakan bahwa cukup optimis yang mengenai 55 triliun 200 ya itu masih cukup optimis. Nah, namun dari beberapa analis mereka mengatakan bahwa ya tidak semudah itu Ferguson katanya. Kita mesti tahu. Ya jadi karena itu memang ya yang namanya dari pihak yang dari Pak Himbara, nah itu kan yang bisa dikatakan bahwa kita gak bisa semena-mena bahwa bilang ini bahwa tadi katanya 55 triliun tadi dikatakan itu untuk penyalurannya itu bisa cuma 1-2 bulan aja sudah terpenuhi loh kalau kata BBRI. Nah tapi kan kita harus melihat kenyataan bahwa yang analis ada benernya, jadi kan kemudian dari pihak yang misalnya BBRI juga ada benernya juga. Nah makanya jadi orang kemudian sudah merasa bahwa misalnya perbankan ini kan sudah tertekan nih BCA berulang kali ya, ketika bahkan misalnya pada tanggal 26 Maret 2025 itu dia di minus 1 kali standar deviasinya itu langsung melejit dari harga 8525 sampai tertingginya saat itu sampai 998. Jadi ini juga kesempatan. Jadi ini kan karena masih di bawah minus 1 kali standar deviasinya, maka peluangnya masih menuju ke 8790, 9510. Bahkan yang secara 2 kali standar deviasinya yang menurut kita sudah terlalu mahal adalah di 10.242.
Baik. Sesimpel itu, Dave. Oke, masih baik Pak untuk BBCA, singkat saja. Masih boleh, masih Ya. jauh. Masih jauh. Betul, dan masih jauh dari target tertinggi intraday Iya. yang pernah disentuh sebelumnya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel untuk BBCA. Pak Hendra, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.